Kemajuan teknologi telah membuat distribusi informasi menjadi semakin cepat dan mudah, akan tetapi kemajuan ini diiringi dengan risiko yang tidak kalah besar. Salah satunya adalah pencurian dan penyalahgunaan data pribadi. Pencurian data pribadi dapat berdampak serius terhadap kehidupan seseorang, mulai dari kerugian finansial akibat penyalahgunaan identitas hingga keamanan pribadi dan keluarga. Oleh karena itu, upaya perlindungan data pribadi merupakan hal penting yang harus diatur dan dijamin oleh negara. Sayangnya, kasus kebocoran dan pencurian data pribadi masih kerap terjadi di Indonesia. Hal ini menunjukkan betapa masih lemahnya sistem keamanan dan perlindungan data di ruang digital. Pada awal Mei 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi membekukan sementara layanan aplikasi kripto bernama WorldCoin dan WorldID. Aplikasi ini sempat ramai dibicarakan karena proses pendaftarannya yang mengharuskan pengguna untuk melakukan verifikasi diri dengan memindai iris mata. Proses verifikasi pendaftaran tersebut pun menuai banyak kontroversi, antara lain karena pemindaian iris mata berarti memberikan data pribadi, khususnya biometrik pengguna, kepada pihak ketiga sehingga rawan disalahgunakan. Kasus WorldCoin hanya satu dari sekian kasus pelanggaran privasi dan hak data pribadi. Hampir setiap tahun, kasus kebocoran data dan kejahatan cyber terjadi, baik dari badan publik maupun swasta. Perlindungan data pribadi sebenarnya telah diatur dan telah berlaku sejak tahun 2022. Undang-undang ini menjamin bahwa setiap individu berhak atas kejelasan informasi tentang permintaan dan penggunaan data pribadi. Peraturan ini juga menyebutkan setiap pemrosesan data harus disertai dengan persetujuan yang sah secara eksplisit dan memastikan keamanan serta kerahasiaan data pribadi. Data pribadi juga wajib dihapus apabila sudah tidak diperlukan lagi untuk pencapaian tujuan pemrosesan, persetujuan ditarik kembali oleh pengguna, permintaan khusus dari pengguna, atau jika data pribadi diperoleh dan diproses dengan cara melawan hukum. Namun, implementasi regulasi yang lemah, kurangnya kesadaran publik akan hak privasinya juga menjadi tantangan dalam upaya perlindungan data pribadi. Hal ini salah satunya tercermin dari tingkat literasi digital yang cenderung rendah, sehingga masyarakat dengan mudah memberikan informasi pribadinya yang sensitif. Tadi telah disampaikan oleh Pak Wadir bahwa menyebarnya data pribadi kita di ruang digital itu sangat mungkin dimanfaatkan untuk kejahatan, seperti itu ya. Mungkin dulu belum semarak sekarang ini, namun saat ini dengan adanya teknologi itu sangat memungkinkan penjahat-penjahat di ruang siber memanfaatkan data pribadi kita. Seperti contoh kasus hari ini, data pribadi seseorang yaitu NIK dan nomor KK-nya dimanfaatkan untuk meregistrasi nomor SIM card. Nomor SIM card apapun, operator apapun. Kebetulan tadi disampaikan bahwa saat ini mungkin Excel Smart, tapi sebenarnya bisa juga dimanfaatkan di nomor-nomor yang lain seperti itu. Dan ini sangat merugikan bagi kita sendiri, sehingga masyarakat betul-betul harus menjaga bagaimana agar data pribadinya sendiri tidak tersebar di ruang siber ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 2008 yang terkait dengan pasal 35 tadi disebutkan, juga case ini terkait dengan Undang-Undang 27 2022 tentang perlindungan data pribadi. Jadi ini dikaitkan juga kalau untuk pemanfaatan data NIK dan KK untuk pendaftaran nomor SIM card itu maksimal hanya boleh 3. Itu ada di peraturan menteri. Nah, bagaimana cara mengeceknya? Nanti masing-masing operator punya formatnya sendiri, dan kami pemerintah telah menetapkan satu nomor
untuk aksesnya, yaitu 444. Nah, untuk XL Smart nanti bisa dijelaskan Bapak bagaimana cara mengecek apakah nomor kita sudah sesuai dengan NIK kita. Jangan NIK kita digunakan oleh nomor-nomor yang lain seperti itu yang tidak kita kenali. Berdasarkan data Komdigi, aspek keamanan digital atau digital safety masih menjadi indikator literasi digital yang paling rendah pada tahun 2022. Mayoritas indeks dalam keamanan digital mendapat skor di bawah 3, yang berarti masuk dalam kategori buruk. Hal ini menunjukkan kurangnya kesadaran dalam mengadopsi praktik-praktik keamanan digital yang membuat masyarakat rentan terhadap berbagai risiko di ruang digital dan kejahatan cyber. Rendahnya literasi digital merupakan faktor yang tidak bisa diatasi secara parsial. Kesenjangan dalam akses informasi melalui teknologi digital serta tingkat pendidikan yang rendah turut berkontribusi dalam menyebabkan rendahnya literasi digital. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan utama harus meningkatkan keseriusan komitmen dan upaya dalam melindungi data pribadi setiap orang. Selain itu, seluruh pihak harus berperan dalam memperkuat sistem keamanan data dengan berkaca pada kasus-kasus pelanggaran terdahulu. Hal ini dapat dilakukan salah satunya dengan memastikan infrastruktur digital dengan sistem pengamanan cyber yang mutakhir. Ya, sehingga kita meminta keterangan dari ketiga orang tersebut, apakah data pribadi ketiga orang ini digunakan orang lain atas seizin mereka. Hasilnya adalah mereka tidak pernah mengizinkan orang lain menggunakan data pribadi mereka, sehingga